semua, di video kali ini saya akan membuat Japanese milk bread yang lagi viral. Mau tahu cara dan proses pembuatannya? Silakan disimak dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Pertama-tama masukkan 250 gram tepung protein tinggi, kemudian ditambahkan dengan 50 gram tepung protein sedang. Kalau kalian mau pakai protein tinggi semuanya juga bisa. Ditambah lagi dengan 40 gram gula halus. Mau pakai gula pasir biasa juga bisa. Lalu ini saya akan tambahkan ragi instan. Saya pakai di sini sebanyak 5 gram. Ini kenapa saya tidak aktifkan terlebih dahulu raginya, karena raginya masih sangat baru dan kemasannya juga baru dibuka. Ini saya campur-campur saja, lalu ditambahkan dengan 1 butir telur utuh, dikocok lepas seperti ini untuk mempermudah nanti saat proses pencampurannya. Dan tambahkan juga 150 ml susu cair. Untuk susu cair bisa kalian pakai UHT atau susu bubuk yang ditambahkan dengan air, atau susu kental manis yang dicampurkan dengan air. Nah, ini saya akan tambahkan secara bertahap nanti susu cairnya. Dan proses selanjutnya adalah memixer adonan. Ini saya hanya menggunakan hand mixer. Ini kelihatan adonannya masih berhamburan dan kering. Saya tambahkan lagi sedikit susu cairnya hingga dirasa pas. Lalu dimixer terus. Nah, ini saya menggunakan bantuan sendok makan untuk merapikan adonan. Kemudian dimixer lagi hingga setengah kalis. Lalu kalau sudah setengah kalis seperti ini, tambahkan 50 gram margarin. Untuk margarin bebas menggunakan merek apa saja sesuai selera masing-masing. Dan kalau mau rasanya lebih mewah atau yang lebih enak, bisa diganti dengan menggunakan butter. Dan ini kita akan mixer hingga benar-benar kalis elastis dan juga bisa untuk dibentuk. Dan ini hasil adonannya setelah kalis elastis. Mau saya bulatkan dan istirahatkan, tapi maaf karena tadi pada saat menghentikan mixer saya lupa untuk merekodnya. Nah, ini untuk bagian permukaan saya olesi dengan minyak sayur agar tidak kering. Lalu akan saya istirahatkan selama 30 menit, ditutup dengan kain bersih seperti ini saja dan didiamkan di suhu ruang. Dan setelah 30 menit adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Ini mau saya bagi menjadi 9 bagian. Lalu adonannya dikeluarkan dari dalam wadah dan diuleni sebentar saja untuk mengeluarkan udaranya. Kemudian baru dipotong-potong menjadi 9 bagian. Nah, ini sudah terbagi menjadi 9 bagian dan mau siap dibentuk dan diwarnai. Sebelum membentuk, pastikan menutup adonan yang lain dengan menggunakan kain bersih agar adonan tidak cepat kering. Dan ini saya menggunakan pasta stroberi sebagai pewarna dan juga sekaligus menambah rasa pada rotinya nanti. Saya pakai secukupnya supaya hasil dari warnanya itu tidak terlalu pekat, sesuai dengan image atau tampilan biasanya dari
Japanese milk bread ini. Ini saya bulatkan sebentar dan sisihkan. Lanjut lagi dengan yang kedua, warna yang saya pakai adalah hijau dan saya tidak menggunakan pewarna makanan melainkan pasta. Ini saya pakai pasta pandan untuk warna hijau dan sekaligus menambah rasa pandan. Dan ini saya akan pakai hanya 2 warna dan yang satunya berwarna asli adonannya. Bulatkan lalu sisihkan lagi. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Lalu kalau sudah terbentuk semuanya, ini saya mau memberikan isian. Saya pakai coklat di sisi, dan untuk loyangnya saya sudah lapisi dengan aluminium foil. Di isiannya ini saya ambil 1 adonan, dipipihkan, lalu diberi isian coklat DCC dan ditutup kembali adonannya seperti ini. Pastikan tertutup rapat supaya ketika matang coklatnya tidak meluber keluar. Lalu bulatkan sebentar dan taruh di loyang. Ini loyangnya kenapa saya pakai aluminium foil, karena saya tak punya yang namanya baking paper. Dan lakukan juga hal yang sama ke semuanya hingga selesai. Ini buat kalian yang tak punya coklat atau tidak suka coklat, bisa menggantinya dengan isian yang lain. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing, atau bisa juga polosan tanpa isian. Dan ini adonannya sudah terbentuk dan terisi semuanya. Lalu ini saya akan biarkan atau saya akan istirahatkan kurang lebih 30 menit. Ditutup dengan kain bersih seperti ini saja hingga mengembang 2 kali lipat nantinya. Dan setelah 30 menit adonannya sudah mengembang, dan seperti Japanese milk bread pada umumnya, toppingnya dikasih taburan tepung terigu. Tapi maaf, saya kebablasan, jadi tepung terigu ini agak kebanyakan menurut saya. Untuk memanggangnya, saya sudah panaskan terlebih dahulu oven ini selama kurang lebih 10 menit, dan mau saya panggang dengan suhu 170 derajat selama kurang lebih 35 menit. Dan yang untuk apinya saya pakai api bawah terlebih dahulu. Nanti 5 menit kemudian baru saya pakai api atas. Untuk berapa lamanya itu disesuaikan dengan oven masing-masing saja. Lalu setelah kurang lebih 35 menit rotinya sudah matang, dan ini mau saya keluarkan. Dan setelah dikeluarkan dari dalam loyang jadinya seperti ini ya. Ini agak sedikit mengganggu toppingnya karena kebanyakan. Dan ini saatnya review jujur versi saya.
untuk hasil baking hari ini. Dari tampilan saya agak sedikit kurang serak dengan taburan topping tepung terigunya, karena tadi memang kebablasan. Untuk kalau misalnya saya buat nantinya lagi, saya tak akan menggunakan lagi tepung terigu karena saya rasa kurang cocok saja. Tapi untuk teksturnya sangat moist dan lembut, rasanya juga sangat enak, coklatnya lumer dan warnanya cantik. Ini wajib kalian coba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.